Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Hidayah. Dan saya Andia Lisa. Dan saya Cut Safira. Dan saya Farani Badalia. Dan saya Fakih Hidayat. Dan saya Sirajul Fuad. Kami dari kelompok 2 akan memberikan video praktikum mengenai hukum Hooke dan elastisitas. Selamat menyaksikan. Seperti apa sih elastisitas itu? Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang elastisitas. Jadi, elastisitas itu apabila kita berikan gaya, maka dia akan berubah bentuk. Dan apabila kita tidak memberikan gaya, dia akan berbentuk seperti semula. Contoh elastisitas itu adalah karet. Karet, apabila kita berikan gaya, maka dia akan berubah bentuk. Dan apabila kita tidak berikan gaya, dia akan berbentuk seperti semula. Benda elastisitas selanjutnya yang dapat kita temukan sehari-hari adalah ikat rambut. Ikat rambut ketika kita berikan gaya, maka dia akan berubah bentuk. Sedangkan jika kita tidak memberikan gaya, dia akan kembali ke bentuknya semula. Apa sih plastis itu? Ya, di sini saya mempunyai benda plastisin. Jika dia diberikan gaya, dia akan berubah bentuk. Tapi jika gayanya dihilangkan, dia tidak akan kembali seperti semula. Dan apa sih hukum Hooke itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan bunyi dari hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi selama beban tidak melebihi batas elastis, maka perpanjangan bahan berbanding lurus dengan beban yang diberikan padanya. Artinya Hooke memberitahukan bahwa tegangan gaya pegas sama besarnya dengan regangannya. Hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Baik, salah satu contoh dari hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari seperti shock breaker ini. Jadi contoh fungsi dari shock breaker itu adalah dalam kehidupan sehari-hari itu, jika ini shock breaker tidak ada, maka ini motor akan bersangkutan dengan ban. Jadi fungsi shock breaker itu begini. Ketika kita memberikan tekanan kepada shock breaker ini, maka shock breaker itu akan bermain seperti ini. Apa namanya ini? Nah. Jadi itulah contoh Dari hukum Hooke. sehari-hari. Baik, kali ini kami akan mempraktikkan mengenai hukum Hooke. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama, bahannya itu ada air biasa dan ada aqua botol, dan yang ketiga ada karet gelang. Berikutnya ada mistar, kemudian tongkat sebagai alat penopang. Langkah pertama yang akan kita buat di sini, 2 karet gelang kita bentukkan simpul. Jadi caranya itu seperti ini. Masukkan dan tarik. Terus yang langkah kedua, botol aqua itu kan di sini ada dua karet gelang. Yang satunya ini kita ikat di sini. Kita kasih percepat ya. Nah, baik, langkah kedua kita akan menghitung panjang karet mula-mula. Baik, panjang karet mula-mulanya 6 cm. Kemudian kita akan menambahkan air sebanyak 120 ml air ke dalam botol ini. Sebelum kita masukkan, kita hitung dulu ya. Setelah itu kita akan mengaitkan karet pada tongkat penopang. Lalu kita akan menghitung menggunakan penggaris. Baik, panjang pertambahan panjangnya itu 6,3 cm. Selanjutnya kita akan mengisi lagi air 120 ml ke dalam botol ini. Jadi jumlah semua air itu ada 240 ml air. Lalu kita akan mengaitkan kembali tongkat penopang
dan kita akan mengukurnya kembali. Nah, pertambahan panjangnya itu dari 6,3 cm menjadi 7,8 cm. Selanjutnya, kita akan mengisi lagi 120 ml air ke dalam botol. Jadi total air dalam botol adalah 360 ml. Lalu kita akan kaitkan kembali karet pada tongkat penopang dan kita akan menghitung kembali tambahan panjang. Dan tambahan panjangnya adalah dari 7,8 cm menjadi 10 cm. Nah, itulah praktik hukum hook yang akan kami lakukan. Berikut adalah tabel data analisis kami. Berikut adalah data hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah elastisitas adalah sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya mempengaruhinya dihilangkan. Terdapat besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas zat padat, yakni tegangan, stres, regangan, strain, dan modulus elastisitas. Contoh benda elastis yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari antara lain karet gelang, pegas, ban motor, balon, rotan, dan sebagainya. Salah satu penerapan sifat elastisitas bahan adalah pada ketapel. Digunakan pegas yang dapat meregang saat diberi gaya, dan pegas atau karetnya akan mengembali seperti semula saat gaya tarik dihilangkan. Sekian, terima kasih. Nah, jadi teman-teman sudah dapat membedakan kan? Baik, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jam, kok di sini saya sudah membahas Motor itu akan tidak ada guncangan-guncangan begini-begini. Apa? Melebihi batas elastis. Ulang. awas kalau pagi, saya kasih bocor, Pak. Mau pagi. Ya, Bapak kenal sekarang aja.